Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa gelombang merambatkan energi. Sekarang ada istilah lain, yaitu intensitas gelombang, yang ada kaitannya dengan energi gelombang. Nah, apa yang dimaksud dengan intensitas gelombang? Intensitas gelombang merupakan besaran yang menyatakan banyaknya energi gelombang yang melewati permukaan per satuan luas per satuan waktu. Dari definisi tersebut, dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. Kita simbolkan intensitas dengan I sama dengan energi yang melewati permukaan per satuan luas per satuan waktu. Kita tuliskan seperti ini, energi per waktu per luas. Energi per waktu tidak lain adalah daya, sehingga intensitas ini adalah daya per satuan luas. Oke, atau kita simbolkan dengan huruf, maka di sini adalah intensitas I sama dengan P, yaitu daya per satuan luas. Dengan satuan P di sini adalah watt dan satuan A di sini luas adalah meter persegi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa satuan dari intensitas bunyi di sini adalah watt per meter persegi. Oke. Fokus kita adalah intensitas bunyi. Oke. Yang dimaksud dengan permukaan luas di sini kita contohkan seperti ini. Misalkan di sini ada titik S, terdapat sumber bunyi. Nah, tentunya bunyi yang dihasilkan di sini akan merambat ke segala arah. Nah, jadi energi bunyinya di sini akan secara merata ke segala arah. Akan ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Intinya ke segala arah. Oke, misalkan di sini pada radius R terdapat pendengar pada radius R. Nah, maka luasan yang dimaksud di sini adalah luasan bola. Nah, ingat karena tadi merambatnya ke segala arah. Nah, jadi dari persamaan intensitas I sama dengan P per A dapat kita jabarkan lagi menjadi intensitas I sama dengan daya P. Nah, luas permukaan di sini adalah luas bola. Luas bola yaitu adalah 4 pi R pangkat 2. Oke. Jadi di sini ada penjabaran rumusnya lagi. Dengan R di sini adalah radius atau jarak dari sumber bunyi. Oke, dari sumber bunyi. Tentu satuannya adalah M, meter. Nah, dari persamaan ini pula dapat kita ketahui hubungan antara intensitas terhadap jarak, yaitu adalah intensitas di sini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya semakin jauh radius dari sumber bunyi, jaraknya terhadap sumber bunyi, berarti intensitas yang diterima akan semakin kecil. Ya. Untuk perbandingannya bisa kita buat menjadi seperti ini. Misalkan terdapat dua titik yang berbeda radiusnya, I1 per I2, karena berbanding terbalik berarti R2 per R1, jangan lupa dikuadratkan. Oke, maksudnya apa di sini? Misalkan terdapat dua pengamat yang berbeda radiusnya, misalkan ini adalah R1 tadi, kemudian di sini ada pengamat lain yang berada pada radius R2, maka tentunya intensitas yang didengarkan oleh pengamat 1 dengan pengamat 2 itu berbeda. Ingat, semakin jauh dari sumber bunyi, maka intensitas yang diterima oleh pendengar atau pengamat itu akan semakin kecil. Oke. Sekarang kita masuk pembahasan tentang taraf intensitas bunyi. Yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi adalah perbandingan logaritma antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang. Sedangkan yang dimaksud dengan intensitas ambang di sini adalah batas terendah intensitas bunyi yang dapat didengar secara normalnya oleh telinga manusia, yaitu bernilai 10 pangkat
negatif 12 watt per meter persegi. Ini adalah intensitas ambang bunyi. Sedangkan kalau ada batas terendah pasti ada batas teratasnya. Nah, untuk batas teratas yang masih dapat didengar oleh telinga manusia secara normalnya yaitu adalah 1 watt per meter persegi. Oke. Secara matematis, taraf intensitas kita formulakan sebagai berikut. Kita tuliskan dengan TI, taraf intensitas, sama dengan, yaitu perbandingan logaritma antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang. Nah, rumusnya adalah 10 logaritma dari intensitas bunyi terhadap intensitas ambangnya. Intensitas ambang di sini kita simbolkan dengan IO. Oke, jadi dicatat baik-baik. Ini adalah persamaannya. Keterangannya yaitu tadi adalah yang dimaksud dengan I di sini adalah intensitas bunyinya, intensitas bunyi tertentu. Satuannya sama yaitu watt per meter persegi. Sedangkan IO di sini adalah intensitas ambang. Yang bernilai sekitar 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Oke. Jadi dari persamaan ini kita dapat mengubah dari intensitas menjadi taraf intensitas, atau sebaliknya dari taraf intensitas dapat kita ubah menjadi intensitasnya. Oh ya, untuk taraf intensitas di sini satuannya adalah desibel. Taraf intensitas satuannya di sini adalah desibel. Disingkat dengan dB. Oke. Kita ambil contoh. Misalnya kita ingin menghitung taraf intensitas jika misalkan di sini taraf intensitasnya adalah kita mencari taraf intensitas dari intensitas bunyi 10⁻⁴ watt per meter persegi. Nah, di sini kita akan menghitung taraf intensitasnya atau mengubah nilai intensitas tersebut menjadi taraf intensitas, menjadi berapa desibel. Nah, caranya kita gunakan persamaan ini, berarti kita masukkan TI sama dengan 10 log dari 10⁻⁴. Nah, I-nya ini adalah 10⁻⁴. Nah, dibagi dengan nilai ambangnya 10⁻⁻12, maka berarti ingat pengerjaan log, maka di sini berarti log dari 10⁻⁴ dibagi dengan 10⁻12 berarti adalah 10⁻⁸. Oke. Nah, 10. Nah, kita selesaikan yang ini. Log dari 10⁻⁸ ini adalah 8 log 10. 8 dikali log 10. Oke. Nah, 10 dikali 8 log 10. Ini 8 ini adalah nilai, sudah nilainya, maka log 10 di sini adalah 1 ya. Ingat, log 10 itu bernilai 1. Sehingga sini 8 dikali 1 menjadi 8. Sehingga hasilnya adalah TI-nya bernilai 80 desibel. Oke, jadi ini cara untuk mengubah intensitas menjadi taraf intensitas. Atau sebaliknya, nah kita coba jelaskan bagaimana mencari kebalikannya. Maksudnya begini, yang diketahui itu, ini contoh yang berikutnya. Contoh 2, ini contoh 1. Yang diketahui adalah TI-nya. Misalkan taraf intensitasnya adalah 60 desibel. Nah, kita gunakan contoh menggunakan angka-angka yang lebih mudah untuk dikerjakan. Sedangkan kita ingin mencari nilai intensitasnya. Jadi ini kebalikan dari contoh 1. Nah, dengan rumus yang sama, maka kita mulai dari TI sama dengan 10 log dari I yang ingin kita hitung atau cari per IO. IO di sini adalah 10⁻⁻12.
Oke, lihat perhatikan angka-angkanya. Maka TI ini kita isi dengan 60 desibel tadi. Ini 10. Jadi ingat 10 di sini bukan bagian dari log-nya. Jadi log di sini terpisah dengan 10 yang di depan. Jadi log ini kalau kita buat, kalau misalkan dalam bentuk pembagian, itu log itu kan adalah pengurangan ya. Jadi kita ingat bahwa misalkan ada log A per B. Ini kan artinya sama dengan log A min log B. Ya, kalau di matematika udah jelaskan lebih jauh tentang sifat-sifat logaritma. Maka di sini menjadi log I min log 10 pangkat min 12. Nah, ingat 10 ini bukan bagian dari logaritma, atau kita bisa pisahkan seperti ini. Maka 60 dengan 10 ini bisa kita bagi terlebih dahulu. Maka menjadi 6 log I. Nah, ini menjadi min, ini menjadi min 12 pangkatnya. Min 12 log 10. Log 10 kan tadi sama seperti contoh sebelumnya. Log 10 itu bernilai 1, sehingga di sini menjadi menyisakan negatif 12. Nah, jadi menjadi 6 sama dengan log I min ketemu min 12 menjadi plus 12. Nah, 12-nya ini kita menjadi min 6 dikurang 12 menjadi min 6 sama dengan log I. Oke. Maka hasilnya di sini yaitu adalah I sama dengan 10 pangkat min 6. Oke. Kenapa bisa menjadi 10 pangkat min 6? Nah, kita lihat kembali. Nah, kita gunakan sisi yang ini. Kita ingat tadi log dari 10 pangkat 8 ya. Ini sama dengan 8. Log 10 sama dengan 1. Artinya jika misalkan di sini adalah min 6 sama dengan, nah kita balik misalnya, min 6 sama dengan log I, maka I di sini tidak lain adalah, kita lihat contoh yang di atas, log 10 pangkat 8 sama dengan 8. Berarti kalau log I sama dengan negatif 6, berarti min 6 ini adalah 10 pangkat min 6. Jadi intensitasnya adalah 10 pangkat min 6. Oke. Coba perhatikan baik-baik atau kembali mengingat sifat-sifat logaritma atau materi logaritma di matematika. Oke, kita lanjutkan tentang taraf intensitas bunyi. Perlu kalian ketahui bahwa taraf intensitas bunyi ini juga diartikan sebagai level kebisingan, ya, level kebisingan atau taraf kebisingan suatu bunyi. Oke. Alat untuk mengukur level kebisingan di sini atau taraf intensitas itu adalah sound level meter. Sound level meter. Nah, untuk sound level meter ini sendiri di Android itu tersedia aplikasinya. Itu banyak, bisa kalian coba unduh salah satu aplikasinya untuk kalian bisa coba aktifkan sound level meter. Misalnya kalian mau lihat nilai desibel dari misalkan suara game, permainan, misalkan pada tingkat level suara sekian atau misalkan paling maksimum. Nah, makanya biasanya ada peringatan kalau misalkan kalian pakai headset itu dapat merusak pendengaran misalnya gitu. Nah, itu kalian bisa coba cek itu taraf atau level kebisingannya itu berapa desibel. Oke, jadi nama alatnya itu adalah sound level meter. Untuk taraf intensitas ini sendiri, dalam persoalan atau kasusnya itu dijabarkan lagi menjadi dua. Yang pertama di sini kita bahas yaitu adalah keterkaitan antara taraf intensitas TI dengan jumlah sumber bunyi. Nah, jumlah sumber bunyi atau kita singkat dengan N. Maksudnya begini. Misalkan terdapat satu buah sumber bunyi. Nah, satu buah sumber bunyi dengan taraf intensitas
30 desibel. Oke, jadi satu sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas 30 desibel. Tentunya kalau misalkan di sini ada 10 sumber bunyi yang identik, tentunya yang identik, misalkan ada 10 sumber bunyi dinyalakan secara bersama-sama. Nah, berapakah taraf intensitasnya? Oke. Nah, kita anggap di sini misalnya ini ada taraf intensitas yang pertama, di sini ada taraf intensitas yang kedua. Dengan jumlah di sini N1-nya adalah 1 buah, sedangkan di sini adalah N2-nya adalah 10 buah sumber bunyi yang identik dan dinyalakan secara bersama atau serentak. Logikanya, semakin banyak sumber bunyi, maka tentunya kebisingan yang akan dihasilkan itu akan semakin tinggi. Nah, kebisingan di sini adalah taraf intensitas. Jadi tentunya TI-nya akan naik. Apakah TI-nya menjadi 30 plus berapa di sini? Maka cara menghitungnya adalah menggunakan persamaan TI 2 yang kita cari sama dengan TI 1 plus 10 logaritma dari N1, maksudnya di sini N2 per N1. Oke, perhatikan bentuk persamaannya di sini bisa digunakan rumus ini. Ini digunakan untuk kasus taraf intensitas, perubahan taraf intensitas terhadap jumlah mesin atau jumlah sumber bunyi. Jadi untuk kasus yang pertama sini bisa kita hitung, berarti TI2 sama dengan TI 1-nya adalah 30 desibel plus 10 logaritma dari N2-nya adalah 10 buah per 1. Maka di sini berarti 30 plus 10 log 10. Nah, ingat 10 dengan log 10 ini adalah bukan bagian dari lognya 10-nya sini. Jadi ini kita selesaikan dulu log 10-nya. Dan 30 jangan ditambahkan dengan 10 di sini. Ini 30 biarkan dulu. Plus, nah log 10 adalah 1 sehingga di sini menjadi 10 dikali 1 menyisakan 10. Berarti 30 tambah 10 adalah 40 desibel. Sehingga nilai taraf intensitas yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang identik, yang semula satu buahnya 30 desibel, ini menjadi 40 desibel. Oke, contoh misalkan yang berikutnya kita mau hitung bagaimana kalau ada 100 buah. Nah, kita pakai nilai perkalian 10 perpangkatan 10 biar hasilnya lebih mudah dihitung. Ambil contoh yang kedua. Misalkan ada N3 misalnya 100 buah. 100 buah. Kalau 100 buah maka TI-nya berapa? Nah, TI 3-nya berapa? Nah, dengan cara yang sama berarti TI 3 sama dengan TI 1-nya. Boleh kita pakai TI 1, boleh kita pakai TI 2. Jadi 30 plus 10 logaritma dari 100 per 1. Nah, berarti 30 plus 10 logaritma dari 100. Log 100 itu kan adalah log dari 10 pangkat 2. Sehingga di sini menjadi 30 plus 10 dikalikan dengan log 10 pangkat 2 itu adalah 2. Sehingga menjadi 10 dikali 2. Nah, ini kita kalikan menjadi 20, berarti hasilnya adalah 50 desibel. Nah, jadi caranya seperti itu untuk menyelesaikan kasus TI dengan jumlah. Kasus yang kedua di sini adalah persoalan antara taraf intensitas dengan jarak. Oke, dengan jarak R gitu ya. Nah, kalau di awal kita sudah tahu bahwa hubungan antara intensitas dengan jarak itu berbanding terbalik kuadrat. Oke. Sedangkan untuk taraf intensitas ini bisa kita gunakan persamaan berikut. Jadi TI2 sama dengan TI1 min 10 log dari
R2 per R1. Nah, ingat kuadrat ya. Kalau jarak ini kita kuadratkan. Oke. Jadi persamaannya bisa kita gunakan rumus ini untuk persoalan taraf intensitas dengan jarak. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. Contoh, misalkan terdapat sumber bunyi di sini. Sumber bunyi. Pada radius R1 di sini. Misalkan radius R1 10 meter. Taraf intensitas yang ditangkap itu adalah 80 desibel. Oke. Kemudian kita ingin mengetahui pada radius misalkan R2 di sini 100 meter, maka berapakah nilai taraf intensitas yang diterima? Oke, secara logika sama seperti intensitas, maka taraf intensitas pada jarak radius 100 meter ini tentu lebih kecil dari taraf intensitas pada radius 10 meter. Ya, jadi intensitas dan taraf intensitas berlakunya sama untuk jarak. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka nilainya akan berkurang atau semakin kecil. Nah, kita anggap ini tadi TI1 80 desibel dan TI2 yang akan kita cari. Oke. Kita gunakan rumus ini tadi. Sebenarnya ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Kita gunakan dulu cara pertama, menggunakan persamaan yang udah dituliskan di sini. Cara 1. Kita masukkan TI2 yang ingin kita cari pada jarak 100 meter. Yaitu TI1-nya adalah, kita langsung masukkan angkanya 80 desibel min 10 logaritma perbandingan dari jarak R2 yaitu 100. Jarak pertamanya 10. Nah, kita bagi kemudian kuadratkan. Nah, ini jangan dikurang dulu. Ini 80. Di akhir mengurangkannya 80 ini. 80 dikurang dari 10. Logaritma dari 100 per 10 ini adalah log dari 10. 10. Nah, pangkat 2 gitu ya. 100 bagi 10, 10. Ini pangkat 2-nya. Maka menjadi 80 min 10 dikali log 10 pangkat 2. Jadi, log 10 pangkat 2, ingat soalan sebelumnya, ini adalah 2. Oke. Maka 80 dikurang 10 ini kita kalikan dengan 2 menjadi 20. 80 dikurang 20 berarti 60 desibel. Nah, jadi nilai taraf intensitasnya berkurang 20 desibel. Oke. Untuk cara kedua, nah kita gunakan cara kedua. Apabila misalkan kita lupa dengan rumus ini, kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu intensitasnya kita cari dulu. Tapi ini agak lebih lama jadinya. Jadi kalau udah terbiasa menghitung intensitas dengan taraf intensitas, ini bisa jadi lebih cepat. Jadi intensitas satunya kita hitung dulu. Intensitas 1 untuk TI 1 bernilai 80 desibel. Pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. TI sama dengan 10 log dari I per IO. Maka di sini akan kita dapatkan bahwa intensitas satunya itu adalah 10 pangkat min 4. Oke. Kalian bisa coret-coret sendiri bagaimana mendapatkan nilai 10 pangkat min 4. Kemudian kita gunakan perbandingan intensitas dengan jarak. Jadi I2 per I1 sama dengan R1 per R2. Perbandingan terbalik ya. Pangkat 2. Oke. Maka di sini menjadi I2 yang kita cari, I1-nya 10 pangkat min 4, R1 per R2, berarti sini adalah 10 per 100 kuadrat. Maka di sini akan kita dapatkan I2 sama dengan 10 pangkat min 4 dikali dengan, ini menjadi 1/10 ya, atau 10 pangkat min 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Nah, baru kita hitung TI-nya. Dari sini kita hitung taraf intensitasnya. Sehingga dapat, jadi hasilnya ini akan sama juga. Jadi TI2 dengan rumus ini tadi, kita gunakan rumus ini, 10 log dari 10 pangkat min 6, I2-nya, per 10 pangkat min 12. Maka di sini akan kita dapatkan adalah 60 desibel. Oke, jadi caranya memang berbeda langkahnya, tapi hasilnya akan sama. Oke. Cuma kalau misalkan ingat dengan rumus ini akan lebih cepat ya.
Tapi kalau misalkan lupa, ini bisa yang sudah terbiasa dengan rumus awal juga bisa. Oke.